Panas matahari ada di bawah kaki kita. Ilmuwan telah menemukan bahwa inti bumi sebenarnya sepanas permukaan matahari, sekitar 6.000 derajat Celcius. Salah satu alasan di bawah sana sangat panas adalah karena bumi masih mengeluarkan panas sejak terbentuk miliaran tahun lalu. Selain itu, saat objek sebesar Mars menabrak bumi muda, bukan cuma bulan yang tercipta. Menurut salah satu teori, benturan itu juga melelehkan permukaan planet kita. Panas berlebih itu mungkin masih tersimpan di dalam intinya. Tapi jangan cemas. Inti planet lebih sulit untuk kita akses dibanding menyelidiki permukaan Pluto. Bahkan, kemungkinan besar kita takkan pernah mengembangkan teknologi yang bisa mencapai inti bumi secara fisik. Di bulan tidak ada udara. Lantas, kenapa bulan bisa berkarat? Para ilmuwan telah menemukan keberadaan hematit di bulan, yaitu bisa dibilang semacam karat. Sebuah instrumen penelitian khusus NASA memeriksa cahaya yang dipantulkan permukaan bulan. Ternyata komposisi kutub satelit ini sangat berbeda dengan bagian lainnya. Permukaan bulan dihiasi bebatuan yang kaya zat besi, tapi tanpa oksigen dan air cair, karat takkan muncul. Angin surya menambah misteri ini. Angin surya membombardir bulan dengan hidrogen, dan hidrogen membuat hematit lebih sulit terbentuk. Meski tak punya atmosfer, bulan masih punya sedikit oksigen. Sumbernya adalah atmosfer atas planet kita. Bumi juga melindungi bulan dari hampir 100% angin surya, meski tidak selalu. Dan meski satelit alami kita kering, mungkin ada air beku di kawah bayangan di sisi lainnya. Sehari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit dan 24 detik. Tapi selain itu, planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat yang membuat musim di raksasa gas ini bertahan selama 21 tahun bumi. Mars punya 2 bulan, Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi Mars akan menghancurkan Phobos dan kemungkinan menghasilkan cincin di sekitar planet itu. Bumi adalah planet terpadat di tata surya. Di pusat bumi ada inti yang membentuk 15% volumenya. Terdapat 2 bagian, inti luar dan inti dalam. Inti dalam adalah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Jari-jarinya 1.200 km, yang merupakan 20% seluruh jari-jari bumi dan 80% jari-jari bulan. Inti luarnya setebal 2.500 km berbentuk cair. Materinya juga besi dan nikel, tapi tekanannya tidak cukup untuk menjadikannya padat. Mars adalah rumah gunung berapi terbesar di tata surya. Meski Mars tampak tenang saat ini, di masa lalu, kekuatan besar menyebabkan gunung berapi yang sangat besar terbentuk dan meletus. Salah satu gunung berapi itu adalah Olympus Mons. Tingginya 25 km, yang merupakan 3 kali lipatnya gunung Everest. Dan lebarnya 1.100 km, membuatnya setara ukuran Arizona. Gunung berapi itu tumbuh raksasa karena gravitasi yang lemah di Mars dan kurangnya pergerakan lempeng tektonik. Gravitasi tidak sama di semua tempat. Batuan, logam dan mineral serta zat lain yang membentuk suatu planet tersimpan di dalam tanah lebih rapat di tempat-tempat tertentu dibanding di tempat lain. Dampaknya pun mengejutkan. Gravitasi sedikit bervariasi tergantung di mana kamu berada. Berat badanmu berkurang 0,5% saat berdiri di ekuator daripada di kutub. Biasanya, perbedaannya tak sampai 1 kilogram. Ketinggian juga berpengaruh. Jadi kalau kamu berada di puncak gunung Everest, beratmu juga sedikit lebih ringan. Tapi jangan melihat ke bawah ya. Makhluk hidup terkuat di bumi bentuknya sangat kecil sampai kamu tidak bisa melihatnya. Beruang air, juga dikenal sebagai tardigrada, adalah makhluk kecil imut dengan 8 kaki dan kepala kerucut yang panjangnya kurang dari 1/200 cm.
Meski bertubuh mikroskopis, mereka bisa bertahan hidup di mana saja. Mereka lebih suka lumut basah atau dasar danau, tapi takkan mengeluh kalau kamu menaruhnya di tempat yang tidak nyaman. Mereka bisa tahan suhu dingin ekstrim dan panas tinggi, serta bertahan terhadap tekanan besar dan radiasi tinggi. Beberapa beruang kecil bahkan berhasil bertahan hidup tanpa perlindungan di luar angkasa selama 10 hari tanpa masalah. Keren kan? Mereka tahan terhadap semua ini dengan menggulung menjadi bola dan berhibernasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan oksigen dan makanan. Gravitasi bulan sekitar 17%-nya bumi. Kalau beratmu 90 kg di bumi, di bulan beratmu berkurang menjadi 15 kg. Kamu juga bisa membawa barang 6 kali lebih berat dari yang bisa kamu angkat di bumi. Kamu juga lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan lebih berbahaya. Kakimu di dalam pakaian luar angkasa yang berat akan tenggelam ke dalam tanah bulan sedalam 15 cm. Tapi mari kita bayangkan kamu memutuskan untuk melewatkan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat. Dengan begitu, kamu mungkin akan kehilangan kendali atas lompatanmu dalam waktu singkat. Selain itu, permukaan bulan dipenuhi kawah dalam, pasti sulit menghindari semuanya. Kamu bisa melihat gerhana matahari karena meski bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi, bulan sangat mampu menghalangi matahari. Tapi dalam 50 juta tahun, aku sudah tidak ada saat itu. Bulan takkan dapat menghalangi matahari sepenuhnya lagi karena orbitnya berubah. Pakaian antariksa NASA lengkap harganya 12 miliar dolar. Waduh, mahal banget. 70% uang ini dipakai untuk modul kontrol dan ranselnya. Di pusat Uranus ada inti berbatu kecil, cuma setengahnya massa bumi. Dibandingkan dengan planet lain, inti Uranus agak dingin, yaitu 4.900 derajat Celcius. Mantel es mengelilingi inti padatnya, dan itulah bagian terbesar planet ini, sekitar 80%. Lapisan ini juga bukan es yang mungkin kamu pikirkan, melainkan cairan padat panas yang terdiri dari air, es amonia, dan metana. Terkadang disebut sebagai lautan air amonia. Atmosfer Uranus sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Warnanya sebagian besar biru kehijauan karena gas metana menyerap cahaya merah. Lautan di Jupiter lebih besar dari yang lain di tata surya, tapi tidak seperti lautan di bumi. Lautan di sana tidak terbuat dari air, melainkan hidrogen metalik. Kedalaman lautan 40.000 km. Dalam sekali, hampir setara jarak mengitari bumi. Venus adalah juaranya gunung berapi. Planet ini punya sekitar 1.600 gunung berapi besar, tapi tak satu pun diketahui pernah meletus. Ada lubang hitam supermasif yang jaraknya 250 juta tahun cahaya dari kita. Lubang hitam ini menyenandungkan suara terdalam yang pernah terdeteksi dari objek apapun di alam semesta. Suara ini 57 oktav lebih rendah dari nada C4 di pianomu. Suara ini 1 kuadriliun kali lebih dalam dari yang bisa kita dengar. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada tahun 2016, ilmuwan menemukan kelainan di permukaannya yang menunjukkan planet itu mengecil. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Merkurius belum selesai mendingin. Ada planet yang tidak terikat pada orbit bintang manapun dan berkeliaran tanpa tujuan di luar angkasa. Di antara objek-objek luar angkasa, yang terlihat paling spektakuler adalah pulsar. Pulsar adalah salah satu jenis bintang neutron. Pulsar menembakkan materinya hampir dengan kecepatan cahaya. Pulsar biasanya berputar pada kecepatan yang wajar.
antara 1/10 hingga 60 kali per detik. Tapi pulsar milidetik bisa berputar dengan kecepatan 700 kali per detik yang terlalu cepat untuk bisa diproses mata manusia. Saat berputar, pulsar memancarkan sinar radiasi dari porosnya yang terlihat seperti cahaya dari mercusuar. Para astronom bisa melihat pulsar saat mereka menghadap bumi karena bentuknya seperti cahaya yang bersinar di planet kita. Saat cahayanya bersinar ke tempat lain, pulsar tidak bisa terlihat. Matahari kita sangat besar. Butuh bukti? 99,86% dari semua massa tata surya kita adalah massa matahari. Bahan utama penyusunnya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14%-nya sebagian besar merupakan massa 8 planet tata surya. Cincin Saturnus sangat tipis dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya model berskala planet ini yang lebarnya 1 meter, cincinnya akan 10.000 kali lebih tipis dibanding silet. Meski Venus planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Saljunya berbentuk logam dan hujan asam. Jadi, jangan liburan ke sana ya.